Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan berbicara bagaimana pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak akan menjadi solusi yang paling jitu terhadap angka narkoba yang begitu meningkat di Indonesia. Seperti kita pahami saat ini di Indonesia, kita seperti ini tidak pernah lepas dari jargon Indonesia darurat narkoba. Tentu hal seperti ini akan sangat menyedihkan kita. Bagaimana mungkin kita mewariskan suatu kondisi bukan menuju suatu perbaikan di Indonesia, tetapi turun-temurun anak-anak kita di Indonesia akan terikat dalam suatu gurita yang sangat kuat menghantam keterpurukan di Indonesia, yaitu gurita narkoba. Baiklah, kalau kita berbicara tentang bagaimana mencegah narkoba di Indonesia, ya, kita akan memahami apa sih penyebab terjadinya pola asuh seperti apa, ya, yang membuat anak-anak kita lebih banyak terseret kepada narkoba. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ya. Pertama, tentu saja pola asuh otoriter, di mana anak-anak kita seperti tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan hak untuk membuat keputusan di dalam hidupnya. Orang tua semuanya memutuskan segala hal dalam hidup anak. Pola asuh seperti ini akan sangat sering membuat anak mengeluarkan hormon-hormon stres, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak kita lari ke narkoba. Kondisi belas. Ini adalah kondisi yang paling cepat sekali membuat anak kita lari ke narkoba. Kemudian yang kedua, pola asuh permisif. Ini adalah suatu hal kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana orang tua bablas, seakan-akan seperti tidak punya aturan kepada anak-anaknya di dalam kehidupan. Seperti kita pahami bahwa kebutuhan otak kita, di mana ada otak yang namanya prefrontal cortex, ini adalah pemimpin otak kita. Makanannya justru adalah nilai-nilai agama, norma kehidupan, kasih sayang orang tua. Jadi kalau seandainya pola asuh permisif di mana anak kita dibiarkan lepas bablas, ya, tanpa batas, justru kita memberikan nilai 0 kepada otak anak kita, sehingga akhirnya anak kita akan jatuh menjadi orang-orang yang menjadi pelanggar peraturan. Kemudian yang ketiga adalah di mana orang tua kurang memiliki role model di dalam dirinya. Seperti kita pahami bahwa role model terbaik bagi anak kita adalah orang tuanya. Jika orang tua tidak mampu memberikan contoh terbaik bagi anak-anaknya, dalam hal ini bagaimana pola perilaku yang baik, ya, bagaimana tingkah laku adab yang baik dalam suatu rumah tangga, maka akan sangat mungkin membuat anaknya akan lebih mudah terkena narkoba. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Ini adalah masalah yang sepertinya sudah sangat umum di masa saat ini, di mana orang tua seperti membiarkan anaknya bablas, lepas, gitu ya, penggunaan gadget, berteman dengan siapapun. Kalau seandainya tidak ada pengawasan dari orang tua, sungguh kita akan sulit sekali memantau apa yang terjadi pada anak kita. Oke, saya paham bahwa anak kita tidak sebagai orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi anak. Tetapi kalau seandainya anak kita memahami bahwa ada keterikatan, ada emosional, bonding yang dilakukan antara orang tua kepada anak dalam bentuk pengawasan, insya Allah anak kita akan mampu mengatakan no pada narkoba. Kemudian yang kelima adalah komunikasi tradisional. Barangkali ada di antara kita yang tidak atau jarang mendengar, ya, ungkapan seperti komunikasi tradisional, tetapi bisa jadi kita melakukannya. Seperti apa komunikasi tradisional itu? Kita melakukan membentak anak, menjudge anak, menghakimi anak, ya, membanding-bandingkan anak. Ini adalah pola-pola komunikasi yang menghancurkan jiwa anak, yang membuat anak akan lari kepada suatu zat yang membawa kedamaian bagi mereka, ketenangan yang dianggap memberikan kebahagiaan instan. Itulah zat-zat narkoba. Kemudian yang kelima yang ingin saya tekankan adalah bagaimana cinta dan kasih sayang orang tua yang tidak dapat diberikan kepada anak, terlebih dirasakan oleh anak. Inilah hal yang sangat kuat sekali menjadikan anak-anak kita sangat mudah untuk terkena oleh narkoba. Nah, pada hari ini saya akan menawarkan, ya, solusinya yang saya ambil langsung dari salah satu buku yang saya ciptakan bersama dengan adik-adik saya, yaitu buku Parenting Guide, di mana kita menawarkan pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak sebagai solusinya. Apa itu pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak? Yaitu suatu pola asuh di mana orang tua melakukan berbagai aktivitas, ya, yang dilakukan bersama anak dalam rangka untuk meningkatkan hubungan emosional.
Bentuknya seperti apa? Sangat banyak. Di sini orang tua bisa melakukan mulai dari pola komunikasi yang baik, tentunya pola komunikasi yang jauh dari unsur kekerasan, pola komunikasi yang jauh dari komunikasi tradisional, di mana anak merasakan komunikasi yang hangat di dalam keluarga. Mungkin kita pernah mendengar komunikasi yang disebut dengan bahasa cinta. Nah, 5 jenis bahasa cinta di sana ada layanan, ada quality time di sana, ada sentuhan fisik ya. Ada bahasa cintanya adalah hadiah gitu ya. Inilah yang perlu diberikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bagaimana setiap orang tua perlu memahami bagaimana kepribadian anak. Karena kadang-kadang ketidakmampuan orang tua memahami kepribadian anak inilah yang membuat anak mendapatkan perlakuan yang tidak pas ya. Anak mendapatkan perlakuan yang membuat mereka merasa barangkali oh saya tidak dicintai, sehingga larilah mereka ke narkoba. Yang berikutnya adalah bagaimana saya meminta kepada orang tua, yuk jadikan anak sebagai sahabat. Seperti kita pahami bahwa narkoba ini paling banyak ya mendera anak-anak kita di usia remaja. Pada saat anak kita di usia remaja, yang apa yang kita lakukan? Please, mohon lisan kita dikurangi, pendengaran kita diaktifasi. Disinilah peran kita sebagai orang tua mampu menjadi sahabat terbaik bagi anak. Bukan narkoba, bukan para mafia narkoba yang siap ya untuk menangkap anak-anak yang haus akan cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah barangkali sebagai inti dari bagaimana pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak adalah bagaimana kita sebagai orang tua memahami tujuan dari kita menjadi orang tua. Apa sih tujuan kita menjadi orang tua? Tentu saja menjadikan anak-anak kita sebagai ladang amal. Dalam hal ini bagaimana kita sebagai orang tua dari hari ke hari ya, kita menjadikan setiap pekerjaan pengasuhan kepada anak kita adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang pengabdian kita kepada Allah, tentu kita sangat paham Allah menggiring kita. Allah tidak ingin kita menjadi orang tua yang jauh dari ridho Allah. Seperti apa gitu? Barangkali kita sering mendengar bahwa sesungguhnya ridho orang tua, ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Tapi barangkali kita bisa berpikir lebih luas lagi. Bagaimana kita mencari ridho orang tua, ridho Allah, mohon maaf, dari mendidik anak yang baik sesuai dengan yang Allah ridhoi. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ini adalah hal yang saya singkat kita paparkan dan kita akan lebih perdalam lagi dengan sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ya, Ibu Risa. Ya, assalamualaikum. Saya tertarik. Saya langsung aja ya Bu Ima Ya, ya. oke. Ya, tadi saya mendengar tentang bahasa cinta yang diberikan kepada anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kepribadian anak gitu bahasa cinta, karena kan belum tentu anak itu nyaman dengan bahasa cinta yang kita berikan seperti itu. Bagaimana mengenali tipe-tipe kepribadian anak kita yang kita bisa sesuaikan dengan bahasa cinta yang berumah jelasan tadi yang 5 itu tadi. Ya, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Kalau kita berbicara tentang bahasa cinta, memang paling baik adalah bagaimana kita mengepaskan sesuai dengan kepribadian anak kita gitu ya. Secara umum ya, anak yang bahasa cintanya quality time ya adalah anak yang menyukai hal-hal yang sifatnya privasi. Kebetulan kami mempelajari tentang ilmu ya yang berhubungan dengan genetika di dalam otak, di mana anak dengan kepribadian intuiting misalnya, dia menyukai bahasa cintanya adalah quality time. Bagaimana bentuk operasionalnya? Di sini orang tua memberikan waktu yang khusus kepada anak, barangkali hanya 15 menit, barangkali 20 menit, tetapi Masya Allah, anak merasakan cinta yang besar. Kemudian ada lagi anak yang bertipologi ya, berkarakteristik tipe feeling gitu ya. Di sini anak memerlukan bahasa cintanya adalah kalimat-kalimat pendukung. Sangat bahagia sekali jika orang tua mampu memberikan kalimat-kalimat yang positif, kalimat yang mendukung bagi anak, sehingga membuat anak merasa dirinya sangat berarti dan dicintai. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya orang-orang yang berkarakteristik ya sensing. Di sini orang tua bisa memberikan hadiah berupa bentuk yang nyata. Karena bahasa cinta anak yang bertipe sensing, kecerdasannya panca indera langsung ingin merasa, meraba, melihat dan mendengar. Maka bentuknya hadiah itu akan sangat membuat anak merasa sangat bahagia dan berarti sekali. Kemudian ada lagi namanya bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Ini yang biasanya sangat diperlukan oleh anak-anak kita yang otak midbrain, otak tengah ya,
yang sistem operasi otaknya dikendalikan oleh otak tengah, maka dia memerlukan sentuhan fisik sebagai bahasa cintanya. Dan alhamdulillah ya, kami rasa hari ini kita sudah sangat luar biasa sekali ya. 10 menit plus 2 menit ya, kebersamaan kita mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Sebagai akhir penutup dari pertemuan yang sangat singkat ini, saya ingin kita semua menyatukan tekad dan komitmen yang sangat luar biasa. Kita akan berperang dengan narkoba. Kita memiliki tekad yang sama bahwa kita ingin menciptakan keluarga-keluarga yang kokoh di Indonesia. Maka kita akan lakukan ya dengan meneriakkan jargon war on drug. Saya akan pandu ya. Gak apa-apa Bapak dan Ibu sambil duduk ya. Kita akan pandu. 1, 2, 3. War on drug.